BPJS Kesehatan terus berupaya meningkatkan pelayanan kualitas terbaik bagi peserta JKN KIS dengan menerapkan berbagai inovasi layanan digital. Ide, inovasi, dan rekomendasi dibutuhkan dalam meningkatkan pelayanan kepada lebih dari 200 juta peserta BPJS Kesehatan melalui teknologi digital. Dalam rangka merayakan hari jadinya ke-54, BPJS Kesehatan kembali mengadakan BPJS Healthcathon 2022 dengan tema Collaboration for Stronger, Faster and Better Innovation. Ayo bergabung para talenta digital di Indonesia untuk berkolaborasi menciptakan solusi dan inovasi terbaik untuk masyarakat di Indonesia. Kami mengajak para mahasiswa, praktisi digital, dan penggiat teknologi di Indonesia untuk bisa bersama bergabung di BPJS Healthcathon 2022. Ayo, daftar sekarang juga. BPJS Kesehatan saat ini mengelola data yang sangat besar dan sistem informasi yang dikembangkan cukup kompleks dan unik. Tantangan pengembangan teknologi informasi itulah yang saat ini dihadapi BPJS Kesehatan dalam pengelolaan program JKN KIS. Maka dari itu BPJS Kesehatan secara rutin melaksanakan kegiatan hackathon untuk mengajak para cyber security, developer, data scientist, praktisi IT, pekerja, mahasiswa, pelajar, maupun masyarakat umum dalam menciptakan kreativitas pada digital innovation dengan tujuan utama adalah menggali solusi dalam permasalahan di bidang teknologi informasi kesehatan. Kompetisi Hackathon tahun 2022 diselenggarakan oleh Direktorat TI BPJS Kesehatan dengan rencana pelaksanaannya dilakukan secara hybrid. Rangkaian kompetisi dilakukan secara virtual, namun saat final memungkinkan untuk onsite di Jakarta atau sekitarnya. Seluruh finalis akan disiapkan akomodasi selama acara dan diberikan uang transportasi. Sebelum mencapai grand final, peserta akan dilakukan penyeleksian per wilayah. Wilayah kompetisi dibagi menjadi 3, yaitu 1 wilayah barat mencakup Sumatera dan Kalimantan, yang kedua wilayah tengah mencakup Jabodetabek, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Yang ketiga wilayah timur mencakup Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua. 1. Kategori Penetration Testing Professional atau Pentest Pro. Yang kedua, kategori Penetration Testing Student atau Pentest Student. Yang ketiga, kategori Innovation System. Yang keempat, kategori Machine Learning. Kategori Pentest Profesional, peserta terbuka untuk umum, kecuali pegawai BPJS Kesehatan. Kategori Pentest Student, Innovation System, dan Machine Learning, peserta terbatas, hanya untuk mahasiswa aktif maksimum S1. Dibuktikan dengan mengupload KTM
atau surat keterangan dari fakultas. BPJS Kesehatan akan memberikan total uang tunai sebesar 279 juta rupiah, tidak hanya untuk para pemenang atau finalis saja. Semua peserta yang mengikuti kompetisi akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan Hackathon 2022, serta peserta yang memiliki ide atau proyek yang memungkinkan untuk dikembangkan oleh BPJS Kesehatan, maka berkesempatan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk menjadi mitra dalam pengembangan sistem di BPJS Kesehatan. Halo, selamat sore teman-teman semua, peserta Hackathon 2022 di kategori Innovation System. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu. Jadi, terima kasih teman-teman semua sudah meluangkan waktunya. Nah, mungkin pada kesempatan pada sore hari ini, di sini mungkin saya diberikan mandat oleh panitia untuk menyampaikan pembekalan teknis yang mungkin sekiranya bisa dijadikan acuan bagi teman-teman sekalian peserta Hackathon 2022 dalam mengembangkan proyek yang akan diikutkan dalam lomba Hackathon di tahun ini. Nah, jadi izin saya mungkin menyampaikan slide saya dulu ya. Oke, jadi di sini pembekalan teknis pada sore hari ini kita mengangkat tema sebenarnya gambaran sistem informasi BPJS Kesehatan. Nah, di sini saya sendiri Imade Karistiawan. Di BPJS saya itu sehari-hari bekerja sebagai bisnis analis. Jadi di sini saya di BPJS Kesehatan menerjemahkan apa permintaan dari user untuk bisa dijadikan acuan oleh teman-teman pengembang atau programmer dalam melakukan penyesuaian sistem. Nah, mungkin itu gambaran judul dan tema dari pembekalan teknis kita pada sore hari ini. Nah, sebelum masuk ke materi, mungkin saya menyampaikan kembali terkait timeline kompetensi innovation system. Nah, sekarang kita sudah masuk ke poin di nomor 2, yaitu di tanggal 23 September ini kita akan melakukan pembekalan teknis API untuk kebutuhan pengembangan aplikasi. Nah, harapannya setelah pembekalan ini teman-teman sudah mulai melakukan submit project innovation tahap 2 yang dimulai di tanggal 24 September dan akan ditutup oleh panitia di tanggal 7 Oktober. Jadi 7 Oktober itu batas terakhir teman-teman melakukan submit project innovation system, mohon maaf. Dan kemudian teman-teman dari Dewan Juri akan melakukan seleksi untuk menentukan 10 besar per masing-masing kategori untuk setiap wilayahnya. Nah, dari tanggal 10 sampai 12 itu dilakukan seleksi. Kemudian di tanggal 13 Oktober kita akan menyampaikan pengumuman siapa-siapa saja yang lolos ke 10 besar untuk masing-masing wilayah. Nah, kemudian di tanggal 14 sampai 16 Oktober itu akan dilakukan penjurian secara wilayah. Kemudian di tanggal 23 Oktober dilanjutkan ke penjurian final. Namun untuk penjurian wilayah dan penjurian final ini waktunya bersifat masih tentatif, ada kemungkinan berubah, ada kemungkinan maju dan ada kemungkinan juga mundur. Nah, mungkin nanti itu akan disampaikan oleh teman-teman panitia mengenai jadwal fixnya kapan. Oke, mungkin kita langsung masuk ke agenda pembekalan teknis kita pada pagi hari ini. Pada sore hari ini, mohon maaf. Jadi sebenarnya ini kita ada 3 topik. Nggak banyak sih, cuma 3 topik. Yang pertama, di sini saya menyampaikan sekilas tentang sistem informasi BPJS Kesehatan. Di BPJS Kesehatan itu saat ini aplikasinya ada apa saja, kemudian permasalahan yang ada di BPJS itu seperti apa. Nah, mungkin itu bisa jadi gambaran ke teman-teman, barangkali teman-teman bisa mendapatkan ide yang bisa nanti dituangkan dalam bentuk proyek. Oh, kira-kira kalau saya
buat proyek seperti ini pasti menang nih, karena BPJS Kesehatan masih belum ada dan ini mendongkrak operasional dari BPJS Kesehatan itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, kita menyampaikan katalog API. Jadi, katalog Mas API Karis, ini, Mas ya, Karis, izin sebentar di interupsi. Ini bisa minta tolong slide-nya dibikin besar nggak Mas Karis? Yang nggak usah ada 2 slide ini Mas Karis. Dari tampilannya mungkin ya, PPT-nya. Sedikit koreksi gini. oh ya, di sana Di masih sana, kayak di gitu sini ya. tampilannya ada next slide-nya Mas Karis sama. Sebentar, saya coba ulang. Oke. Makasih. Kalau sekarang belum keluar ya? Belum sebentar. Sebentar, saya coba cancel ya. Mohon maaf ya teman-teman semua. Oke. Ini kok pause ya? Slideshow aja Pak kali. Iya, sudah sesuai Mas Karis. Ada ya? Sorry teman-teman semua. Jadi mungkin saya sedikit mengulang kembali agenda kita pada sore hari ini. Sebenarnya sedikit ya, agenda hari ini ada 3. Yang pertama, sekilas mengenai sistem informasi BPJS Kesehatan itu seperti apa, kemudian kira-kira apa permasalahan di BPJS Kesehatan saat ini. Kemudian yang kedua, itu kita akan menyampaikan katalog API. Nah, apa API ini? Katalog API ini yang mungkin nanti teman-teman bisa pergunakan dalam membuat project. Nah, nanti saya jelaskan. Kemudian yang ketiga, kita akan melakukan diskusi. Nah, jadi nanti ketika diskusi, teman-teman bisa melakukan menyampaikan pertanyaan di meeting chat ini ya. Nah, itu nanti akan saya jawab. Nah, mungkin langsung saja ke sekilas tentang informasi sistem BPJS Kesehatan. Nah, di sini kita pendahuluan dulu BPJS Kesehatan itu apa. Nah, BPJS Kesehatan itu adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di bidang kesehatan. Nah, jaminan sosial itu apa? Jaminan sosial itu adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Nah, kemudian program jaminan kesehatan diselenggarakan dengan prinsip managed care, yaitu integrasi konsep pelayanan kesehatan dan konsep pembiayaan kesehatan menjadi satu sistem untuk menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan bermutu dengan biaya optimal. Nah, jadi di sini kata kuncinya itu adalah integrasi. Kemudian elemen managed care ini apa saja? Kemudian yang pertama itu adalah seleksi provider, quality assurance, pelayanan komprehensif, penekanan pada promotif dan preventif, referral system, yang dimana ini merupakan salah satu dari gatekeeper konsep. Kemudian elemen managed care itu adalah prospective payment system, selected drug, utilization review. Kemudian di sini kita berbicara mengenai tugas BPJS Kesehatan. Tugas BPJS Kesehatan ini dituangkan di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Itu ada 7 tugas BPJS Kesehatan. Yang dimana yang pertama, BPJS Kesehatan bertugas untuk melakukan dan atau menerima pendaftaran peserta. Kemudian yang kedua, memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja.
Kemudian yang ketiga, di sini ada juga menerima bantuan iuran dari pemerintah untuk peserta-peserta yang masuk ke dalam kategori penerima bantuan iuran dari pemerintah, itu kita menerima bantuan iuran dari pemerintah. Kemudian yang keempat, dari iuran yang masuk itu, kita bertugas untuk mengelola dana jaminan sosial tersebut untuk kepentingan peserta itu sendiri. Kemudian yang kelima, mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial. Kemudian yang keenam, setelah dana itu dikelola, dana itu dipergunakan untuk membayarkan manfaat dan atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial. Kemudian yang terakhir, BPJS Kesehatan juga bertugas untuk memberikan informasi mengenai program JKN kepada peserta dan masyarakat. Nah, jadi mungkin 7 tugas BPJS Kesehatan itu seperti itu. Selanjutnya, nah di sini kondisi JKN saat ini. Nah, jadi secara data, sebenarnya cakupan peserta JKN per tanggal 16 September 2022 itu adalah 244,7 juta. Yang dimana jumlah penduduk Indonesia pada saat ini menurut data BPS itu adalah 275,7 juta jiwa, yang dimana kita bisa melakukan kalkulasi bahwa cakupan peserta JKN per tanggal 16 September itu adalah 88,8%. Nah, untuk pembagian dari kategori peserta itu paling tinggi itu dari PBI APBN, yang dimana PBI ini adalah penerima bantuan iuran, yang dimana iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Nah, kebetulan PBI APBN ini adalah yang dibayarkan iurannya oleh pemerintah pusat, dan PBI APBD ini yang dibayarkan oleh pemerintah daerah. Kemudian yang tertinggi kedua itu ada PPU swasta, yang dimana ini adalah karyawan-karyawan yang iurannya dibayarkan oleh perusahaannya. Nah, yang akan kita highlight di sini adalah PBPU. PBPU ini apa? Ini adalah peserta-peserta JKN yang membayarkan iurannya sendiri. Jadi saya daftar, saya bayar sendiri. Nah, di mana peserta PBPU itu per tanggal 16 September totalnya itu adalah 30,6 juta. Jadi dari 244,7 juta, 30,6 jutanya itu adalah peserta PBPU, mohon maaf. Nah, menariknya dari PBPU 30,6 PBPU peserta PBPU tersebut terdapat 16 juta peserta menunggak. Jadi sebenarnya isu utama dari BPJS Kesehatan saat ini itu bukan bagaimana cara merekrut peserta penduduk yang belum mengikuti program JKN untuk masuk ke program JKN, tapi tantangan terbesar dari BPJS Kesehatan saat ini bagaimana caranya agar peserta-peserta yang menunggak ini dapat melakukan pembayaran iuran. Nah, mungkin kalau misalkan teman-teman punya inovasi terkait yang bisa mendongkrak pencapaian iuran itu, nah mungkin itu jadi salah satu pertimbangan dari Dewan Juri nantinya. Nah, kemudian di sini yang bisa saya sampaikan adalah kolaborasi IT BPJS Kesehatan dengan stakeholder. Jadi di sini BPJS Kesehatan berfokus dalam mengembangkan ekosistem digital JKN. Yang dimana dalam ekosistem digital JKN ini terdapat beberapa entitas yang kita ajak untuk melakukan kolaborasi. Yaitu di sini ada 4 entitas, yang dimana itu ada perbankan, keuangan, fasilitas kesehatan, interkoneksi dengan stakeholder terkait, kemudian yang terakhir itu tentunya dengan peserta JKN itu sendiri. Nah, jadi kolaborasi apa saja sih yang kita lakukan di perbankan? Di sini kita kolaborasi di sistem pembayaran iuran. Kemudian yang kedua, kita kolaborasi dalam program Kadar JKN. Jadi Kadar JKN ini adalah pihak ketiga yang diperbantukan ke BPJS Kesehatan untuk menarik iuran ke peserta-peserta yang menunggak. Kemudian yang ketiga, kita berkolaborasi dengan PPOB atau Payment Points Online Banking, yang dimana itu kanal pembayaran mitra dari bank itu sendiri. Kemudian yang keempat, kita melakukan
kolaborasi di bidang relaksasi iuran. Kemudian kolaborasi apa saja sih yang kita lakukan dengan fasilitas kesehatan? Yang pertama ada credentialing. Credentialing ini apa? Mungkin ya, tadi sempat saya singgung di mana BPJS Kesehatan itu nantinya akan melakukan quality assurance terhadap Vaskes. Jadi BPJS Kesehatan itu sebelum Vaskes itu melakukan kerjasama dengan BPJS Kesehatan itu akan melakukan credentialing atau melakukan penilaian terhadap Vaskes tersebut, apakah Vaskes itu layak untuk bekerja sama dengan BPJS atau tidak. Nah, Vaskes ini mungkin teman-teman lebih mengenalnya dengan fasilitas kesehatan yang dimana itu rumah sakit, puskesmas, dan lain sebagainya. Jadi ketika mereka bekerja sama dengan BPJS Kesehatan itu akan melakukan penilaian terhadap Vaskes tersebut. Apakah Vaskes itu memiliki dokter yang cukup, sarananya memadai, dan lain sebagainya. Kemudian kolaborasi selanjutnya adalah integrasi terkait sistem antrian. Kemudian selanjutnya ada sistem klaim elektronik, dan yang terakhir kita berkolaborasi terhadap deteksi potensi kecurangan. Kemudian kolaborasi IT terhadap interkoneksi stakeholder itu ada dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kemendagri, dan Kemensos. Kemudian kolaborasi kita dengan peserta itu ada di call center dan konsultasi dokter, mobile JKN, chat asisten Cika, dan chat service Pandawan ini nanti akan saya jelaskan. Dan yang terakhir dengan Edabu, yang dimana Edabu ini adalah aplikasi dari badan usaha untuk mendaftarkan peserta JKN. Jadi mereka dapat mendaftarkan pegawai-pegawainya untuk masuk ke peserta JKN. Kemudian selanjutnya, nah di sini saya sedikit berbicara mengenai customer journey peserta JKN. Jadi kalau kita bicara tahapan-tahapan peserta dari sebelum menjadi peserta JKN sampai nantinya menjadi peserta JKN itu mereka sebenarnya melewati 6 tahap. Yang pertama, mereka akan mencari informasi. Informasi itu bisa dicari di mana, itu ada nanti akan saya jelaskan di poin selanjutnya di pelayanan administrasi kepesertaan. Kemudian setelah peserta mendapatkan informasi mengenai bagaimana cara mendaftar, bagaimana apa pelayanan yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dan lain sebagainya, itu peserta akan melakukan pendaftaran. Jadi pendaftaran ini dibagi menjadi 4 tahap. Pertama, melakukan administrasi pendaftaran itu dapat melalui tatap muka ataupun non tatap muka. Tatap muka itu contohnya datang ke kantor BPJS Kesehatan, non tatap muka itu bisa melalui aplikasi mobile JKN. Kemudian setelah melakukan administrasi pendaftaran, peserta akan mendapatkan tagihan iuran pertama. Jadi sebelum peserta melakukan pembayaran iuran pertama, peserta ini belum dianggap sebagai peserta JKN. Nah, kemudian setelah peserta itu membayar iuran, barulah peserta akan mendapatkan identitas JKN-nya, entah itu dari nomor kartu, Vaskes terdaftar di mana, dan lain sebagainya. Kemudian setelah mendaftar, peserta dapat belajar untuk mengetahui hak dan kewajiban dari peserta. Hak dari peserta itu apa, kewajiban dari peserta itu apa. Kemudian setelah mengetahui hak dan kewajiban, peserta akan menggunakan program JKN, di mana di sini ada penggunaan manfaat dan bantuan informasi RS. Kemudian setelah sering menggunakan, tentunya ada mekanisme lanjutan, yaitu ketika ada perubahan kepesertaan, peserta dapat melakukan perubahan data, pindah Vaskes itu bisa dilakukan juga. Kemudian peserta akan melakukan pembayaran iuran. Jadi di sini ada program lanjutan, tahapan lanjutan ini adalah tahapan setelah peserta melakukan pendaftaran dan juga menggunakan layanan JKN. Nah, jadi ketika peserta itu tidak melakukan pembayaran, peserta akan terkena denda iuran, denda pelayanan, yang dimana sebelum peserta melakukan rawat inap di rumah sakit, peserta harus melakukan pembayaran iuran terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir, yaitu ada tahapan dalam pengaduan penyampaian keluhan. Jadi di sini peserta dapat menyampaikan keluhan dan BPJS Kesehatan melakukan penanganan terhadap keluhan tersebut. Nah, mungkin sekarang masuk ke pelayanan administrasi peserta JKN, jadi bagaimana peserta itu bisa melakukan pendaftaran dan lain sebagainya. Mohon maaf. Jadi mungkin di sini gambaran dari kanal layanan
Eh, nggak kelihatan. Jadi mungkin di slide ini saya menggambarkan bagaimana karena layanan administrasi kepesertaan, informasi dan pengaduan. Jadi kita bagi dua. Di sini ada layanan untuk melakukan informasi dan pengaduan. Kemudian yang kedua untuk layanan administrasi. Jadi mungkin yang di sebelumnya saya sampaikan itu ada mekanisme untuk pencarian informasi awal, kemudian ada mekanisme untuk melakukan pendaftaran, dan bagaimana mekanisme untuk mendapatkan hak dan kewajiban itu bisa ditemukan di channel-channel ini. Bisa melalui mobile customer care. Yang pertama di kantor cabang. Nah, jadi peserta bisa ke kantor cabang untuk mendapatkan segala informasi mengenai program JKN. Kemudian yang kedua, peserta bisa mendapatkan informasi di mobile customer service. Jadi BPJS Kesehatan di setiap daerah itu memiliki suatu mobil yang sifatnya mobile, menuju ke pelosok-pelosok untuk menyampaikan informasi-informasi mengenai program JKN. Kemudian, kanal lainnya adalah di mall pelayanan publik. Mungkin teman-teman pernah ke mall yang dimana di bagian informasi itu ada pendaftaran JKN. Nah, itu salah satu kanal layanan administrasi BPJS Kesehatan. Nah, kemudian layanan informasi itu juga bisa didapatkan di aplikasi mobile JKN, bisa melalui care center, nah mungkin care centernya udah berubah. Kemudian di PIPP, PIPP itu ada di rumah sakit dan ada juga di FKTP. Di FKTP, ini informasi itu juga bisa didapatkan di Cika. Nah, apa ini Cika? Cika itu adalah bot Telegram. Nah, jadi kita sudah menyediakan bot di Telegram untuk menjawab segala kebutuhan informasi dan pengaduan yang disampaikan oleh peserta. Nah, kemudian bisa melalui aplikasi lapor.go.id, kemudian bisa melalui website BPJS Kesehatan. Nah, itu untuk layanan informasi dan pengaduan. Nah, bagaimana layanan administrasi? Layanan administrasi ini apa? Layanan administrasi ini adalah layanan yang dipergunakan untuk melakukan pendaftaran dan juga perubahan data. Jadi hampir sama seperti sebelumnya. Jadi peserta JKN itu bisa melakukan pendaftaran atau administrasi kepesertaan di kantor cabang, bisa melalui mall, bisa melalui eDabu khusus untuk pegawai. Kemudian ada aplikasi eDabu dalam versi mobile, bisa melalui mobile JKN juga. Jadi di aplikasi mobile JKN ini calon peserta JKN bisa mendaftarkan dirinya sebagai peserta JKN atau bisa merubah data identitas di aplikasi mobile JKN ini. Kemudian bisa melalui care center, PIPP itu petugas baik itu di rumah sakit ataupun di vaskes primer, di puskesmas ataupun klinik. Di situ kita siapkan suatu sistem yang bisa mengakomodir layanan administrasi. Nah, kemudian layanan administrasi itu juga bisa melalui Pandawa. Pandawa ini kanal WhatsApp. Jadi teman-teman yang ingin melakukan pendaftaran atau perubahan data itu bisa melakukan request perubahan data atau pendaftaran itu melalui Pandawa. Nah, jadi di sini yang mungkin bisa saya sampaikan itu adalah mengenai kanal autodebit pembayaran iuran. Jadi di sini kita ada dua jenis, yaitu mitra bank dan juga mitra non bank. Nah, mitra bank ini mungkin sedikit gambaran ke teman-teman. Sebenarnya kita sudah membuka seluas-luasnya untuk kanal autodebit. Yang dimana mitra bank kita itu ada Mandiri, BNI, BRI, BTN, BCA, Bank Jateng juga, kemudian CIMB Niaga, Panin Bank, Standard Chartered. Kemudian yang terakhir ada Citibank. Nah, kemudian untuk mitra non-bank, kita bisa melakukan autodebit di FinPay, Doku Wallet, Isaku, Mastercard, GoPay, Dana, dan Tokopedia. Nah, mungkin dari debit ini, nah mungkin di sini gambaran dari teman-teman ya, karena kita sudah membuka mekanisme pembayaran seluas mungkin, dan ternyata kolektibilitas iuran masih 16%, nah mungkin di situ bisa menjadikan ide dari teman-teman bagaimana caranya agar meningkatkan kolektibilitas iuran dari peserta itu sendiri.
Nah, sekarang kita bicara mengenai pelayanan peserta JKN. Jadi di sini kita bicara dari peserta. Di sini kita gambarkan alur bagaimana peserta JKN nantinya mendapatkan manfaat dari JKN. Baik itu di FKTP. FKTP itu apa? Fasilitas kesehatan tingkat pertama, ataupun dari Vaskes tingkat lanjutan atau FKRTL. Nah, Vaskes tingkat lanjutan ini apa nih? Rumah sakit konteksnya. Jadi di sini peserta bisa berkunjung ke Vaskes itu baik secara tatap muka ataupun non tatap muka. Untuk tatap muka, peserta akan melakukan kunjungan ke Vaskes, ini di atas, bisa ke Vaskes primer terlebih dahulu, atau untuk kasus-kasus emergensi, peserta bisa berkunjung langsung ke rumah sakit. Nah, itu untuk yang tatap muka. Untuk yang non tatap muka, kita sudah menyediakan fasilitas telekonsultasi di aplikasi Mobile JKN. Jadi ketika misalkan peserta JKN membutuhkan konsultasi terlebih dahulu sebelum berkunjung langsung ke Vaskes, itu bisa melalui aplikasi Mobile JKN terlebih dahulu, dan nanti akan ditanggapi oleh dokter di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Nah, khusus untuk kunjungan ke Vaskes, itu kita bisa langsung datang ke Vaskes tingkat pertama untuk mendapatkan layanan dan di sana mengambil antrian, atau kita melakukan booking antrian terlebih dahulu. Jadi sebenarnya BPJS Kesehatan sudah menyediakan sistem antrian terintegrasi dengan masing-masing fasilitas kesehatan, baik itu di rumah sakit ataupun di puskesmas. Jadi agar peserta bisa mendapatkan kepastian layanan, yaitu peserta bisa mengambil antrian mengambil antrian terlebih dahulu. Nah, antrian ini bisa diambil dari Mobile JKN ataupun datang langsung ke Vaskes untuk mengambil antrian di konsol box di Vaskes. Kemudian proses apa saja yang terjadi di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Nah, di sini ada untuk pembacaan antrian, kemudian di sini di aplikasi FKTP itu akan melakukan cek status kepesertaan. Jadi yang bisa mendapatkan layanan di fasilitas kesehatan tentu peserta-peserta dalam status aktif. Jadi ketika peserta itu tidak aktif, itu akan ditolak pelayanannya di fasilitas kesehatan kita. Kemudian di sini di fasilitas kesehatan tingkat pertama, Vaskes bisa melakukan pengecekan data riwayat kesehatan, kemudian yang terakhir ada electronic referral. Nah, kemudian untuk peserta-peserta yang ternyata membutuhkan rujukan ke rumah sakit, di sini kita akan melakukan rujukan. Oh ya, mohon maaf. Mungkin sedikit memperkenalkan, jadi aplikasi yang BPJS Kesehatan delivery untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama atau puskesmas dan klinik swasta, itu namanya aplikasi P-Care atau Primary Care. Jadi untuk peserta-peserta yang katakanlah membutuhkan rujukan lanjut ke rumah sakit, itu akan dilakukan pembuatan rujukan di aplikasi P-Care, yang dimana rujukan ini akan terintegrasi dengan sistem di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Nah, jadi untuk kasus-kasus yang non-emergency, karena emergency ini bisa langsung ke Vaskes tingkat lanjutan, itu peserta harus membawa rujukan dari FKTP. Nah, rujukan ini sudah terintegrasi antara aplikasi P-Care dengan aplikasi Vclaim. Jadi ketika peserta datang ke rumah sakit, itu petugas di rumah sakit akan melakukan pengecekan dari rujukan yang dibawa oleh peserta. Nah, di sini di rumah sakit itu akan menggunakan aplikasi yang kita sebut Vclaim atau virtual claim. Di sini proses yang terjadi di aplikasi Vclaim ini adalah yang pertama melakukan pengecekan status kepesertaan JKN, apakah peserta atau tidak. Kemudian yang kedua, penegakan diagnosa dan tindakan. Kemudian yang ketiga, pengelolaan klaim. Di sini ada proses untuk melakukan rujuk balik terintegrasi ke FKTP. Jadi selain dari FKTP melakukan rujukan ke rumah sakit,
untuk peserta-peserta yang dianggap sudah stabil itu dari rumah sakit bisa melakukan rujukan kembali ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. Nah, selain melakukan rujukan kembali ke fasilitas kesehatan tingkat pertama atau puskesmas, Vaskes ini juga rumah sakit ini bisa melakukan rujukan horizontal antar RS. Jadi dari RSA bisa merujuk pasien ke RSB. Nah, itu bisa dilakukan di aplikasi Viclaim. Kemudian yang terakhir, di aplikasi Viclaim ini sudah melakukan penggunaan biometrik atau pembacaan fingerprint. Jadi untuk mengantisipasi terjadinya fraud atau kecurangan yang dilakukan oleh petugas-petugas yang tidak baik lah istilahnya seperti itu, kita sudah menggunakan biometrik untuk beberapa poli layanan. Jadi ketika ada pelayanan, peserta itu harus melakukan pengecekan sidik jari. Ketika sidik jarinya sesuai, maka pelayanan bisa diberikan di fasilitas kesehatan tingkat rujukan. Nah, selain pelayanan-pelayanan ini, peserta juga bisa mendapatkan obat. Nah, jadi di sini kita juga sudah melakukan integrasi dengan apotek-apotek yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, yang dimana di sini acuan dari penerbitan resep apotek ini adalah pelayanan-pelayanan yang sebelumnya dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan juga pelayanan-pelayanan yang dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Jadi ketika peserta berkunjung ke dokter, kemudian dokter melakukan peresepan, maka data itu akan terintegrasi ke aplikasi apotek. Nah, di sini aplikasi yang kita berikan ke apotek-apotek yang bekerja sama dengan BPJS itu adalah aplikasi apotek online. Ini nama kerennya online farmasi. Nah, jadi di aplikasi apotek ini ada proses pencatatan peresepan dan pemberian obat, kemudian pengelolaan klaim. Jadi dari aplikasi virtual Viclaim atau dari aplikasi Piker itu akan masuk ke data center BPJS Kesehatan, kemudian dari sini akan mengirimkan resep ke apotek. Jadi di apotek itu sudah tertangkap resepnya apa, kemudian nanti itu tinggal dimasukkan obat-obat yang diberikan ke peserta. Nah, kemudian integrasi sistem BPJS Kesehatan ini juga ada kaitannya dengan klaim. Jadi segala pelayanan yang di-entry di fasilitas kesehatan tingkat pertama ataupun fasilitas kesehatan tingkat lanjutan dan apotek, itu selanjutnya data klaim itu akan diajukan oleh teman-teman Vaskes ke BPJS Kesehatan yang dimana itu nantinya akan dibaca di kantor cabang oleh BPJS Kesehatan. Jadi di sini BPJS Kesehatan akan melakukan verifikasi klaim, feedback dan persetujuan terhadap klaim yang telah diverifikasi, kemudian melakukan pencatatan pembayaran klaim, dan yang terakhir melakukan monitoring dan evaluasi terhadap klaim yang masuk. Nah, kemudian setelah klaim itu disubmit, selanjutnya sistem BPJS Kesehatan akan mengirimkan data ke bank untuk melakukan pembayaran. Di sini ada pembayaran uang muka pelayanan kesehatan, pembayaran klaim, supply chain financing. Nah, sebenarnya sebelum semua aplikasi ini dipergunakan oleh Vaskes, ekosistem yang pertama dilakukan adalah fasilitas kesehatan itu melakukan pendaftaran pengajuan kerjasama. Nah, pengajuan kerjasama ini dilakukan di mana? Dilakukan di aplikasi Hafiz. Nah, jadi di aplikasi Hafiz ini akan mencatat data fasilitas kesehatan, kemudian jumlah tempat tidur itu dicatat di aplikasi Hafiz, waktu operasional dari Vaskes tersebut, kemudian jumlah tenaga medis, dan lain sebagainya. Nah, jadi aplikasi Hafiz ini dilakukan untuk melakukan profiling terhadap fasilitas kesehatan yang nantinya akan memberikan layanan ke peserta JKN. Kemudian di sini ada beberapa sistem utama yang terkait dengan pelayanan kesehatan. Di sini mungkin tadi sudah saya berikan gambarannya, yang dimana di sini ada 5, aplikasi Hafiz, kemudian aplikasi Viclaim, aplikasi Piker, aplikasi apotek online, dan juga aplikasi antrean online. Yang dimana aplikasi-aplikasi ini sudah terintegrasi antara aplikasi BPJS Kesehatan dengan aplikasi di fasilitas kesehatan, kecuali Hafiz ya. Untuk Viclaim, Piker, apotek, dan antrean ini sudah kita lakukan integrasi. Jadi
sebenarnya tidak menutup kemungkinan masing-masing Vaskes itu sudah memiliki aplikasinya sendiri. Jadi mereka melakukan pencatatan di aplikasinya mereka, kemudian untuk pengajuan klaim, kita mengharuskan mereka melakukan pencatatan di aplikasi yang kita sediakan, yaitu aplikasi Vclaim, Picare, Apotek, dan juga Antrean. Namun, ketika ada dualisme aplikasi ini, tentunya akan menjadikan beban ke petugas di fasilitas kesehatan dalam melakukan pengklaiman ke BPJS Kesehatan, dalam melakukan operasional di Vaskes tersebut. Nah, maka dari itu sebenarnya BPJS Kesehatan sudah menyediakan skema integrasi. Jadi cukup sekali entry, data itu akan terkirim ke sistemnya mereka dan juga terkirim ke data BPJS Kesehatan. Jadi aplikasi Hafiz ini, mungkin saya sedikit menggambarkan aplikasi Hafiz ini apa. Aplikasi Hafiz ini sebenarnya dipergunakan untuk proses profiling Vaskes yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jadi di aplikasi Hafiz ini ada proses untuk pengajuan kerjasama, kemudian ada proses untuk credentialing atau quality assurance dari fasilitas kesehatan. Jadi di sini kita melihat apakah fasilitas kesehatan itu layak dalam menyelenggarakan layanan JKN. Jadi ketika misalkan ada klinik yang tidak ada dokter, itu tentu tidak akan kita setujui ketika melakukan kerjasama. Jadi aplikasi Hafiz ini sekarang dipergunakan oleh 27.520 Vaskes, baik itu Vaskes FKTP ataupun Vaskes FKRTL dan juga Apotek. Kemudian selanjutnya aplikasi yang kita pergunakan dalam pencatatan klaim itu adalah Vclaim. Jadi aplikasi Vclaim ini adalah aplikasi virtual claim yang dipergunakan oleh rumah sakit dalam melakukan pencatatan pelayanan dari peserta JKN sampai ke mengajukan klaim ke BPJS Kesehatan. Jadi ketika rumah sakit ingin dibayar klaim JKN-nya, maka rumah sakit wajib melakukan pengentrian data di aplikasi Vclaim dan mengajukan klaim melalui aplikasi Vclaim itu juga. Nah, jadi aplikasi Vclaim ini apa? Aplikasi yang digunakan oleh Vaskes rujukan. Vaskes rujukan ini maksudnya rumah sakit untuk proses pencatatan dan penagihan klaim CBGs dan telah terintegrasi dengan aplikasi iKlaim Inasi BJIS. Jadi aplikasi iKlaim Inasi BJIS ini adalah aplikasi dari Kementerian Kesehatan yang dimana aplikasi iKlaim Inasi BJIS ini bertujuan untuk mengeluarkan tarif yang harus dibayarkan BPJS Kesehatan terhadap klaim-klaim peserta JKN yang melakukan layanan di rumah sakit. Jadi sebenarnya BPJS Kesehatan itu tidak menentukan tarif dari pelayanan di rumah sakit, namun yang menentukan itu adalah aplikasi dari Kemenkes itu sendiri. Nah, BPJS Kesehatan di sini berfungsi untuk melakukan pembayaran dari klaim-klaim yang diajukan oleh Vaskes tersebut. Nah, jadi pengguna aplikasi Vclaim ini ada 2.816 rumah sakit. Kemudian selain Vclaim, di sini juga ada aplikasi Picare. Jadi aplikasi Picare ini aplikasi yang dipergunakan oleh Vaskes Primer, yang dimana Vaskes Primer ini adalah puskesmas dan juga klinik, dalam melakukan pencatatan pemberian pelayanan di Vaskes Primer dan penagihan klaim non-kapitasi. Ini sebenarnya fungsinya sama dengan Vclaim, cuma Picare ini dipergunakan oleh Vaskes Primer. Jadi fungsi utama dari Picare ini yang pertama melakukan pencatatan pelayanan, yang kedua melakukan penagihan klaim. Nah, pengguna aplikasi Picare ini ada 23.360. Nah, jadi Vclaim dan Picare ini dipergunakan di seluruh Vaskes yang bekerja sama dengan BPJS di seluruh Indonesia. Nah, kemudian sistem selanjutnya kita memiliki aplikasi Apotek Online. Ya, sesuai namanya Apotek Online ini dipergunakan untuk melakukan pencatatan pemberian obat dan juga melakukan penagihan klaim obat ke BPJS Kesehatan. Nah, apotek yang saat ini bekerja sama dengan BPJS Kesehatan itu ada 2.049 apotek. Baik itu apotek yang ada di rumah sakit ataupun apotek PRB. Contoh apotek PRB itu mungkin Kimia Farma dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir kita memiliki sistem utama itu adalah antrian online.
Jadi di sini antrean online itu dari BPJS sendiri itu telah mengembangkan aplikasi antrean online, yang dimana aplikasi ini digunakan untuk dapat mengurangi waktu tunggu, baik itu di FKTP atau di Vaskes primer, dan juga di Vaskes rujukan. Sebenarnya BPJS Kesehatan itu mengembangkan aplikasi antrean online, tapi tidak menutup kemungkinan rumah sakit itu juga sudah memiliki antrean online. Nah, jadi di sini kita juga sudah terintegrasi antara antrean online yang BPJS Kesehatan buat dengan antrean-antrean yang ada di fasilitas kesehatan, baik itu di rumah sakit ataupun di puskesmas dan klinik. Nah, pengguna aplikasi antrean online itu saat ini ada 22.225 vaskes, baik itu dari vaskes kesehatan tingkat pertama, puskesmas, klinik, ataupun fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan, yang dimana itu rumah sakit dan klinik utama. Nah, jadi mungkin itu gambaran 5 aplikasi utama BPJS Kesehatan. Kemudian selanjutnya, nah jadi di sini kami sedikit memberikan gambaran mengenai proses verifikasi klaim BPJS Kesehatan. Jadi di sini peserta pertama alur dari peserta mendapatkan layanan sampai vaskes itu dibayar itu ada 5 tahapan. Yang pertama, peserta mendapatkan layanan baik itu di rumah sakit ataupun di puskesmas. Kemudian setelah peserta mendapatkan layanan, vaskes harus melakukan entry data. Entry datanya di mana? Mungkin sebelumnya sudah saya sampaikan, baik itu di aplikasi Vklaim, aplikasi e-care, ataupun aplikasi apotek online. Nah, kemudian setelah data-data ini di-entry, kemudian klaim ini diajukan ke BPJS Kesehatan. Nah, setelah diajukan, teman-teman kantor cabang itu akan melakukan verifikasi terhadap klaim yang diajukan oleh vaskes. Nah, tidak terbayang berapa jumlah layanan di vaskes dalam 1 bulan itu harus diverifikasi oleh teman-teman BPJS Kesehatan. Nah, maka dari itu, pada proses verifikasi ini, BPJS Kesehatan berfokus dalam penguatan sistem verifikasi. Jadi, selain verifikasi dilakukan oleh orang, verifikasi itu juga dilakukan oleh sistem, dibantu oleh sistem. Nah, jadi penguatan yang sudah kita lakukan di BPJS Kesehatan ini ada 3. Yang pertama, digital validation, DIVA, di mana di sini otomasi pengkodean inasi biji sesuai dengan regulasi. Jadi, sistem akan melakukan pengecekan pengkodean inasi biji dari diagnosa dan juga prosedur. Ketika itu sesuai, itu bisa dibayarkan, tapi ketika tidak sesuai, itu akan menjadi warning di sistem. Kemudian Devrada itu mendeteksi data klaim inasi biji yang berpotensi fraud berdasarkan riwayat pelayanan peserta. Kemudian yang ketiga ada scoring claim. Di sini menggunakan artificial intelligence untuk melihat potensi inefisiensi berdasarkan behavior claim. Nah, jadi ini penguatan sistem verifikasi di rumah sakit. Kemudian setelah data itu selesai diverifikasi dan dinyatakan layak untuk dibayar, maka selanjutnya BPJS akan melakukan pembayaran klaim ke vaskes tersebut. Jadi mungkin saya sedikit berbicara mengenai inovasi BPJS Kesehatan di masa pandemi ini. Jadi selama masa pandemi yang dimana dituntut peserta itu untuk mengurangi interaksi dengan orang-orang itu dibatasi interaksinya, maka di sini BPJS Kesehatan tentu harus melakukan inovasi untuk memberikan layanan yang terbaik ke peserta JKN. Jadi di sini kita melakukan inovasi itu ada penyediaan kanal layanan administrasi peserta tanpa tatap muka. Jadi sebelum adanya pandemi itu, semua proses itu bisa dilakukan ke kantor cabang ataupun ke aplikasi mobile JKN. Nah, di sini kita juga membuka kanal lainnya yaitu Pandawa melalui WA, kemudian bisa melalui Telegram, yang dimana itu akan dibantu oleh bot Telegram kita yang kita beri nama Cika. Nah, jadi nanti Cika akan membantu teman-teman BPJS Kesehatan, membantu teman-teman peserta JKN dalam mendapatkan informasi mengenai seputaran JKN. Kemudian yang kedua, kita melakukan inovasi dalam bidang telekonsultasi. Nah, di sini peserta JKN itu bisa melakukan konsultasi dengan dokternya melalui aplikasi, yang dimana itu bisa dilakukan di aplikasi mobile JKN, dan itu nantinya akan dijawab oleh dokter
di puskesmas ataupun di klinik. Jadi per 2022 awal ini ada total sebanyak 9,3 juta telekonsultasi yang dilakukan oleh peserta JKN dengan dokter. Nah, jadi mungkin kalau teman-teman ingin menggunakan layanan telekonsultasi itu bisa di aplikasi mobile JKN, teman-teman bisa coba nih melakukan telekonsultasi ke dokternya. Kemudian yang ketiga, selama masa pandemi ini kita memberikan dashboard kepada Vaskes untuk melakukan monitoring status kesehatan peserta JKN. Ya, di mana fungsinya adalah untuk mengontrol kondisi komorbid pada kasus COVID-19. Kemudian yang keempat, kita melakukan inovasi kebijakan iterasi persiapan untuk pelayanan obat kronis dan PRB. Nah, mungkin sebagai gambaran ke teman-teman peserta hackathon 2022, kalau kebijakan dari BPJS sebelum masa pandemi ini adalah untuk peserta-peserta PRB atau peserta rujuk balik yang wajib mendapatkan obat setiap bulan, itu mereka harus datang ke Vaskes untuk mendapatkan resep oleh dokter. Nah, dengan adanya kebijakan iterasi ini, peserta tidak perlu ke rumah sakit untuk mendapatkan resep, tapi peserta cukup langsung ke apotek untuk mendapatkan obat langsung. Jadi di sini kita potong proses peserta JKN itu untuk ke rumah sakit dalam mendapatkan obat, jadi peserta bisa langsung ke apotek untuk mengambil obat. Kemudian kita juga melakukan inovasi display ketersediaan tempat tidur di RS untuk memberikan kepastian pelayanan. Jadi kita juga menangkap keluhan dari peserta JKN yang dimana peserta JKN merasa bahwa ketika layanan JKN itu dinomorduakan di rumah sakit, yang dimana dibilang kamarnya penuh dan lain sebagainya. Nah, di sini kita sudah menyediakan kita mewajibkan rumah sakit untuk berintegrasi terkait ketersediaan tempat tidur yang dimana sudah 97% rumah sakit kerjasama yang melakukan integrasi dengan BPJS Kesehatan terkait display tempat tidur. Nah, mungkin ini bisa dilihat di aplikasi mobile JKN juga. Di mobile JKN bisa dilihat, di Aplikers juga bisa dilihat. Jadi di sana teman-teman bisa melihat di rumah sakit ini sekarang kelas 1-nya sisa berapa dari berapa tempat tidur yang disediakan oleh rumah sakit. Kemudian ini antrean online sudah saya jelaskan tadi, di mana 79,2% FKTP telah menggunakan aplikasi antrean online, baik itu antrean online BPJS Kesehatan ataupun integrasi dengan aplikasi antrean online BPJS Kesehatan. Sedangkan untuk FKRTL itu ada 95%. Kemudian di rumah sakit juga kita telah menyediakan mekanisme untuk rumah sakit menyampaikan informasi jadwal operasi di rumah sakit tersebut. Jadi ketika ada keluhan, saya dioperasinya 3 bulan kemudian, apakah ini suatu bentuk diskriminasi terhadap peserta JKN? Nah, mungkin menjawab pertanyaan tersebut, di sini kita mengembangkan mekanisme untuk rumah sakit menyampaikan display informasi jadwal operasi. Jadi di sini peserta JKN bisa melihat, ketika saya 3 bulan ternyata memang antrian untuk operasi tersebut memang banyak nih. Sedangkan dokter yang bisa melakukan operasi tersebut terbatas di rumah sakit itu. Nah, mungkin dari hal tersebut peserta bisa melakukan melakukan tindakan apakah itu ingin dirujuk ke rumah sakit lain lagi atau bagaimana. Nah, itu bisa menjadi dasar dari teman-teman peserta JKN. Kemudian yang ketiga, pengembangan digitalisasi proses credentialing serta proses pengajuan dan verifikasi klaim. Jadi kita juga melakukan digitalisasi dalam proses credentialing serta digitalisasi dalam proses pengajuan dan verifikasi klaim. Kalau dulu berkas klaim itu harus disampaikan ke BPJS Kesehatan, nah sekarang berkas klaim itu sudah dikurangi untuk dikirim ke BPJS Kesehatan. Jadi berkas-berkas yang penting itu tetap dikirimkan, namun berkas penunjang itu sudah tidak dikirimkan ke BPJS Kesehatan. Nah, jadi di sini kita melakukan verifikasinya berdasarkan data, dan verifikasi juga sudah dibantu oleh sistem dalam membantu teman-teman kantor cabang dalam melakukan verifikasi terhadap klaim yang diajukan oleh Vaskes. Kemudian selanjutnya saya sedikit mendetailkan mengenai telekonsultasi. Nah, jadi telekonsultasi itu bisa dilihat di
bisa dimanfaatkan oleh teman-teman itu di menu konsultasi dokter ini di aplikasi Mobile JKN. Nah, kemudian ketika data ini diklik, di sini akan menampilkan daftar dokter yang bisa dilakukan konsultasi. Nah, jadi di sini ketika misalkan dokter ini sedang tidak online, itu akan disampaikan jadwal online berikutnya itu kapan. Entah itu Selasa, ini Jumat, ataupun Rabu. Ini cuma data sampel ya, teman-teman. Kemudian setelah melakukan konsultasi, di sini kita juga menyediakan aplikasi Mobile JKN Vaskes untuk dokter menjawab setiap konsultasi yang dilakukan oleh peserta. Nah, jadi jangan sampai salah dalam melakukan download aplikasi ya teman-teman, karena ada beberapa keluhan di aplikasi Mobile JKN Vaskes itu bahwa peserta JKN tidak bisa melakukan login di aplikasi Mobile JKN Vaskes, karena memang aplikasi Mobile JKN Vaskes ini kita delivery untuk dokter yang dimana usernya itu diberikan oleh teman-teman kantor cabang. Nah, khusus untuk aplikasi Mobile JKN, peserta JKN itu bisa melakukan sign up itu di aplikasi itu sendiri. Nah, khusus untuk Mobile JKN Vaskes itu tidak bisa. Jadi, saya sedikit menyampaikan juga, karena lumayan banyak keluhan di aplikasi Mobile JKN Vaskes bahwa tidak bisa melakukan registrasi. Nah, mungkin itu yang di-download itu ini ya, Mobile JKN. Jadi, untuk pengguna Mobile JKN itu ada 14,5 juta. Kemudian mungkin sekian gambaran tentang sistem informasi BPJS Kesehatan. Nah, kemudian kita masuk ke agenda kedua, yang dimana di sini saya ingin menyampaikan katalog integrasi hackathon. Jadi ketika teman-teman membuat proyek yang dimana membutuhkan data dari BPJS Kesehatan, di sini kita sudah menyiapkan katalog integrasi. Mohon maaf, kita sudah menyediakan API untuk melakukan integrasi, yang dimana di sini kita siapkan ada 8 metode yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman. Nah, mungkin saya langsung saja untuk menyampaikan katalog integrasinya ya. Izinkan di sini. Jadi sebenarnya katalognya itu kita buat di spreadsheet. Nah, ini untuk link spreadsheet-nya itu nanti mungkin disampaikan oleh teman-teman panitia di dashboard peserta. Nah, jadi ketika ini sudah kita buka ke teman-teman peserta hackathon, itu nanti untuk URL ini akan disampaikan di dashboard tersebut. Nah, mungkin di sini kita sedikit melihat bagaimana penggunaan API tersebut. Jadi contoh, misalkan di sini ada beberapa metode yang telah kita buat, yaitu pertama untuk melihat info SEP. SEP ini apa? SEP ini adalah surat eligibilitas peserta. Jadi SEP ini adalah menyatakan bukti layanan peserta di rumah sakit. Jadi contoh misalkan di sini saya ingin melihat data pelayanan peserta untuk nomor pelayanan ini. Nah, di sini ada beberapa informasi yang disampaikan oleh API kita yang mungkin bisa dipergunakan oleh teman-teman peserta hackathon dalam melakukan pembuatan proyek. Di sini ada responnya, itu adalah ada diagnosanya apa. Jadi diagnosa dari peserta ketika mendapatkan layanan di rumah sakit itu apa. Kemudian ini informasi yang ditulis oleh petugas itu apa. Di sini jenis pelayanan disampaikan adalah ada 2. Di sini ada rawat inap dan juga ada rawat jalan. Untuk rawat inap kita tulis dalam bentuk rawat inap. Kemudian ketika rawat jalan itu kita tulis dengan rawat jalan. Nah, kelas rawat ini kelas rawat antara 1, 2, atau 3. Jadi misalkan peserta itu mendapatkan layanan VIP di rumah sakit karena dia naik kelas, nah maka di sini kelas rawat ini adalah kelas rawat yang menjadi tanggungan BPJS Kesehatan, karena tanggungan BPJS Kesehatan hanya sampai kelas 1, maka kelas rawat di sini adalah kelas 1. Nah, ini nomor rujukan. Nomor rujukan itu apa? Mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, nomor rujukan ini adalah nomor rujukan dari puskesmas ke rumah sakit. Jadi setiap pelayanan di rumah sakit di luar
UGD itu pasti ada acuan dari pelayanan tersebut, baik itu rujukan dari puskesmas ataupun rujukan dari rumah sakit. Nah, bisa rumah sakit itu sendiri ataupun bisa rumah sakit lainnya. Jadi ketika ada rujukan dari rumah sakit itu sendiri, itu artinya dia melakukan rujuk internal di rumah sakit tersebut dari poli A ke poli B. Nah, kemudian nomor SCP ini yang sesuai dengan nomor klaim layanan dari peserta. Kemudian penjaminnya ini kosong karena dia bukan COB. Nah, di sini peserta dari layanan berdasarkan nomor ini disampaikan adalah namanya siapa, nomor kartu JKN-nya berapa, nomor MR ini adalah nomor medical record, nomor rekam medis. Itu nomor rekam medisnya berapa, tanggal lahir peserta itu, tanggal lahirnya kapan, di sini tanggal lahirnya 9 Agustus 1980, jenis kelaminnya L itu untuk laki-laki, P itu untuk perempuan, jenis peserta itu pegawai swasta. Di sini ada pegawai swasta, ada peserta mandiri, ada PBI, dan ada banyak lah. Di sini hak kelasnya kelas berapa. Jadi sebenarnya peserta itu sesuai iuran itu kelas berapa, kemudian dilihat di sini kelas rawatnya kelas berapa. Nah, ada kemungkinan hak kelasnya di sini kelas 2, tapi di sini kelas rawatnya bisa ditulis kelas 3, bisa juga ditulis kelas 1. Nah, di sini polinya apa? Karena rawat inap itu tidak ada poli, jadi ketika jenis pelayanan itu nantinya rawat jalan, di sini polinya itu akan tertulis misalkan penyakit dalam. Nah, di sini ada poli penyakit dalam. Nah, jadi khusus untuk rawat inap, di sini polinya pasti kosong, karena dia tidak masuk ke poli, tapi ke layanan rawat inap. Tapi ketika dia rawat jalan, di sini polinya pasti terisi dengan poli rawat jalan itu sendiri. Kemudian tanggal peserta itu dirawat di rumah sakit itu kapan, itu terlihat di tanggal SCP. Jadi tanggal pembuatan SCP-nya kapan. Di sini peserta mendapatkan layanan di rumah sakit ini di tanggal 21 Maret 2022. Kemudian yang kedua, API yang kita sediakan itu adalah API untuk melakukan pengecekan rujukan. Jadi sebenarnya kalau di rumah sakit itu mereka menggunakan API ini dalam melakukan proses pembuatan SEP. Jadi sebelum mereka membuat SEP, mereka harus mengecek apakah peserta ini memiliki rujukan atau tidak. Ketika memiliki rujukan, maka peserta bisa dijaminkan di suatu rumah sakit. Nah, jadi ketika pengecekan info rujukan itu parameternya apa? Di sini parameternya adalah nomor rujukan. Nah, di sini bisa kita lihat beberapa informasi yang ada di rujukan ini. Yang pertama, diagnosa asal vaskes ini satu itu untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama atau dari puskesmas dan juga klinik. Kalau dua itu berasal dari rumah sakit. Jadi ketika peserta itu dirujuk misalkan dari rumah sakit Cempaka Putih ke RSCM, nah maka asal vaskesnya itu di sini 2, karena rujukan antar rumah sakit. Di sini diagnosa dari rujukan itu apa? Di sini ada kode diagnosanya N18, nama diagnosanya adalah chronic kidney disease. Kemudian keluhan ketika dia berkunjung ke puskesmas itu karena apa? Di sini dicatat adalah riwayat hemodialisa di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo pro hemodialisa rutin. Nah, ini jadi catatan yang ditulis oleh teman-teman di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau di puskesmas ketika peserta ini dirujuk. Berkunjungan di puskesmas itu berapa? Jadi ini pelayanan di puskesmas itu dicatat dengan nomor berapa? Kemudian pelayanan ini ada 3 kode sebenarnya di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Yang dimana 2 itu rawat jalan, di sini ada penjelasannya. Oh, enggak ada. Jadi di sini ada 3 sebenarnya.
Yang pertama rawat inap, yang kedua itu rawat jalan, dan yang ketiga adalah kegiatan kelompok atau prompres. Kemudian di sini yang selanjutnya informasi yang ada di sini adalah apakah peserta ini masuk ke COB atau tidak. COB itu adalah kerjasama dengan asuransi lain, misalkan dia itu kerjasama asuransi dengan InHealth atau dan lain sebagainya. Nah, itu di sini akan tertulis nama asuransinya apa. Nah, jadi yang ada COB-nya itu adalah sebenarnya rujukan yang berasal dari rumah sakit. Tapi kalau misalkan rujukannya berasal dari fasilitas kesehatan tingkat pertama atau puskesmas, COB-nya pasti kosong. Di sini hak kelas rawat itu pesertanya kelas 1, kodenya 1, kelas rawat kelas 2, kodenya 2, kelas 3, kodenya 3. Nah, kemudian jenis peserta itu PNS daerah, kode jenis pesertanya 3, MR itu rekam medis, nomor rekam medisnya berapa disampaikan di sini. Kemudian di sini nama dari peserta yang dirujuk ini akan disampaikan di sini, namanya siapa, NIK-nya berapa, nomor kartunya berapa. PISA ini adalah status dari tanggungan keluarga. PISA itu singkatan dari peserta, istri, S itu suami, A itu anak. Sebenarnya ada satu lagi, T. T itu tambahan. Jadi kayak misalkan mertua ataupun orang tua itu masuk ke kategori tambahan. Jadi ketika dia peserta P itu ininya pisahnya 1, ketika dia istri itu 2, ketika dia suami itu 3, ketika dia anak itu 4, dan ketika dia tambahan itu adalah 5. Nah, provider ini sebenarnya tertulis rujukannya ditujukan kemana. Kode providernya berapa, itu kode rumah sakit tujuan rujukan, kemudian nama provider itu nama fasilitas kesehatan yang dirujuk itu siapa. Kalau misalkan tadi kan di sini ada catatan bahwa ini akan dirujuk ke RSPUN Dr. Cipto Mangunkusumo. Nah, maka seharusnya di sini tertulis itu nama providernya itu RSCM, kemudian kode providernya sekian, kode Vaskes BPJS Kesehatan. Jenis kelamin peserta itu L. Oh, mohon maaf. Ini kode provider ini adalah Vaskes terdaftar dari peserta. Jadi misalkan peserta terdaftar di Klinik Cempaka Putih, maka nama provider ini adalah Klinik Cempaka Putih. Nah, kemudian seks itu adalah jenis kelamin, L itu laki-laki, P itu perempuan. Status peserta di sini aktif. Nah, di sini bisa dilihat di sini ketika peserta layak mendapatkan layanan di rumah sakit, maka di sini disampaikan pesertanya itu statusnya adalah aktif. Kemudian tanggal lahir peserta sekian, tanggal TAT ini terhitung akhir tanggal, TMT itu terhitung mulai tanggal itu adalah kapan peserta ini terdaftar aktif pertama kali sebagai peserta JKN, dan juga TAT ini kapan masa berlaku dari kepesertaan JKN itu sendiri. Nah, di sini disampaikan juga ada umur saat pelayanan di tanggal sekian itu umurnya berapa. Kemudian sekarang umurnya berapa. Di sini rujukan itu, di sini terlihat informasi poli rujukan, dirujuk ke poli mana dengan kode INT. Nama polinya itu adalah penyakit dalam. Jadi di sini untuk poli penyakit dalam agar mempermudah kita melakukan relasi antar data, itu kita biasanya melakukan pengkodaan di mana penyakit dalam ini kodenya adalah INT. Nah, kemudian perujuk ini provider perujuk. Di sini yang melakukan rujukan terhadap peserta Dedi Supredi ini adalah KPRJ Bakti Kerinci dengan kode Vaskesnya adalah 0138U022. Yang dimana tanggal kunjungan dari peserta itu adalah tanggal 2018, tanggal 1 bulan 10 tahun 2018. Nah, jadi mungkin itu untuk API info rujukan. Kalau API referensi provinsi ini simple untuk menyampaikan daftar provinsi yang terdaftar di BPJS yang ada di
master file BPJS Kesehatan. Di sini untuk Bali misalkan kodenya 16, Banten kodenya 15. Kemudian referensi kabupaten untuk melihat kode kabupaten di BPJS Kesehatan. Di sini ada semua. Parameternya itu adalah kode provinsi yang tadi ada di sini, misalkan di sini 16 dari Bali. Kita coba ganti 16. Nah, maka di sini akan menampilkan kabupaten-kabupaten yang ada di Bali. Nah, kemudian misalkan kita ambil ini untuk melihat referensi kecamatan. Ini akan menampilkan kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Badung. Nah, itu cuma referensi. Kemudian selanjutnya di sini adalah informasi riwayat rekam medis dari peserta. Nah, di sini parameternya ada tiga, mohon maaf. Yang pertama itu nomor kartu dari peserta itu berapa, kemudian rentang waktu pengecekan histori pelayanan itu kita tentukan dari tanggal 1 Maret 2022 sampai 30 April 2022. Nah, misalkan kita coba cari, maka di sini akan menampilkan riwayat pelayanan peserta untuk rentang waktu dari tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal berapa tadi? Tanggal 30 April. Nah, jadi di sini akan terlihat dalam bentuk array. Di sini history array pertama, array kedua, array ketiga. Ketika di 2 bulan itu terdapat 3 pelayanan dari peserta ini, maka di sini akan ditampilkan sebanyak 3 data. Yang dimana dia itu berkunjung pertama itu di tanggal 31 Maret di RSCM untuk poli penyakit dalam, nomor SCP-nya sekian, nomor rujukannya sekian, nomor kartunya sekian, dan juga nama pesertanya ini. Diagnosa ketika dia mendapatkan layanan pertama itu adalah ini. Nah, kemudian di tanggal 31 juga dia masuk ke IGD. Jadi dia masuk ke IGD di tanggal 31 Maret di RSPAD Gatot Subroto. Jadi di sini informasinya, diagnosanya apa, kemudian jenis pelayanannya apa. Pelayanan 2 itu rawat jalan, 1 itu rawat inap. Kelas rawat kelas 3, nama peserta ini, nomor kartunya ini sesuai dengan parameter di atas. Nomor rujukannya nggak ada karena ketika peserta mendapatkan layanan di IGD itu tidak memerlukan nomor rujukan. Nah, khusus untuk selain IGD, misalkan ini di poli penyakit dalam, itu nomor rujukannya harus terisi, pasti terisi. Kemudian di sini untuk layanan yang terakhir di tanggal 4 bulan 4 di RSCM, itu dia mendapatkan layanan rawat jalan, ini 2 itu rawat jalan, dengan diagnosa ini sama. Kemudian nomor kartunya sekian, nomor rujukannya sekian, nomor SCP-nya sekian, kemudian di poli saraf. Jadi dari poli ini, yang pertama itu dia mendapatkan layanan di IGD Gatot Subroto, kemudian dirujuk ke RSCM di poli penyakit dalam, kemudian dia dari poli penyakit dalam dia melakukan kontrol ulang atau rujukan internal ke poli saraf di tanggal 4. Nah, mungkin di sini ada namanya yang beda ya, muawanah di sini ini. Itu sebenarnya karena ini data dummy, jadi datanya kita acak. Nah, harusnya semua data di atas, di semua data ini muawanah dan juga ini tuh pasti sama. Jadi karena ini berdasarkan nomor kartu ini. Kemudian selanjutnya ada info Vaskes. Jadi di sini ada API untuk melihat fasilitas kesehatan di BPJS Kesehatan, yang dimana parameter 1 ini menyatakan FKTP, puskesmas ataupun klinik. 2 itu menyatakan rumah sakit ataupun klinik utama. Jadi contoh misalkan 1, di sini akan menampilkan seluruh vaskes primer. Nah, ini ada namanya apa, kemudian di sini ada kabupaten apa. Jadi delimiter ini untuk menyatakan dia itu kabupaten kota mana. Kemudian di sini ada kode vaskes yang biasa dipergunakan oleh BPJS Kesehatan dalam melakukan penjaminan klaim ke vaskes tersebut. Nah, kemudian ketika ini diisi 2,
contoh selanjutnya, maka di sini akan menampilkan rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Jadi mungkin itu untuk info Vaskes. Kemudian yang terakhir ada API untuk melihat data kepesertaan JKN. Jadi di sini kita ada dua parameter, nomor kartu JKN dan juga tanggal SEP. Nah, kenapa ada tanggal SEP? Di sini untuk melihat apakah di tanggal sekian itu peserta ini aktif atau tidak. Karena ada kemungkinan pelayanan dilakukan di bulan Agustus, akhir Agustus, baru dicatat oleh Vaskes di bulan September, yang dimana ketika bulan September peserta itu nonaktif karena tidak membayar iuran, padahal sebenarnya ketika dia mendapatkan layanan di bulan Agustus, peserta itu aktif. Nah, maka dari itu kita memerlukan parameter tanggal SEP di sini. Jadi kita akan melakukan pengecekan kondisi peserta itu di tanggal 12 Agustus itu bagaimana. Jadi data apa saja yang kita sampaikan di sini, itu datanya ada banyak. Di sini ada hak kelas dari peserta itu kelas berapa. Kelas 1 kodenya 1, kelas 2 kodenya 2, kelas 3 itu kodenya 3. Karena di sini Rumawi di atas. Yaitu kalau misalkan 2, II, kelas 3, III. Jadi di sini kita berikan kodenya 1, 2, 3. Kemudian di sini ada beberapa informasi apakah dia itu rekomendasi Dinsos, kemudian ketika ada rekomendasi Dinsos nomor SKTM-nya berapa, itu di sini disampaikan. Kemudian Prolanis PRB itu adalah menyampaikan apakah si peserta ini adalah peserta Prolanis ataukah peserta PRB. Peserta PRB itu apa? Peserta PRB itu adalah peserta yang sudah dirujuk balik. Jadi yang peserta yang sebelumnya rutin berkunjung ke rumah sakit dan ternyata sekarang kondisinya sudah stabil, itu kita kembalikan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama atau puskesmas untuk dipantau oleh puskesmas. Jadi peserta itu tidak harus berkunjung ke rumah sakit, tapi cukup berkunjung ke puskesmas untuk memantau kondisi dari peserta tersebut. Kemudian jenis peserta itu ada nama jenis pesertanya itu apa, misalkan ini kode 3, jenis pesertanya itu PNS daerah dan ada beberapa pengkodaan jenis peserta lainnya. Di sini nomor rekam medisnya itu berapa, nomor teleponnya itu berapa, dari nomor telepon peserta ini sekian, nomor rekam medis di rumah sakit itu 1003 sesuai dengan mekanisme penomoran di rumah sakit, kemudian nama dari peserta itu ini, NIK dari peserta itu ini, nomor kartunya sekian, bisa itu menentukan apakah peserta ini adalah peserta, istri, suami, anak, ataupun tambahan. Kemudian provider umum itu adalah peserta ini terdaftar sebagai peserta di klinik mana. Di sini klinik Ardita Ciracas dengan kode providernya sekian. Jenis kelaminnya itu P itu perempuan, kemudian statusnya apa, aktif, di tanggal 12 itu dia aktif, ada kemungkinan ketika dicari di bulan September, ini statusnya tidak aktif. Kemudian dia tanggal lahirnya kapan, terhitung akhir tanggal kepesertaan JKN-nya kapan, TMT terhitung mulai tanggal dia sebagai peserta JKN itu kapan, dan juga umurnya sekian. Nah, mungkin itu beberapa katalog yang sudah disediakan oleh BPJS Kesehatan, namun tidak menutup kemungkinan bahwa katalog ini nantinya akan bertambah sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Nah, mungkin itu nanti akan kita sampaikan di dashboard peserta. Nah, jadi nanti sebelum mana ya, sebelum 7 Oktober itu sudah kita delivery ketika misalkan ada penyesuaian katalog. Tapi kalau misalkan tidak ada penyesuaian katalog, itu sudah bisa dipakai oleh teman-teman. Kemudian mungkin sedikit, untuk API sekian. Nah, mungkin ada beberapa tambahan informasi yang bisa saya sampaikan terkait tindak lanjut setelah pembekalan teknis kategori Innovation System ini, yaitu yang pertama, nantinya peserta dapat melakukan
pengembangan aplikasi dan submit project itu dimulai dari besok sampai 7 Oktober 2022. Yang dimana ada beberapa ketentuan dalam melakukan submit project ini. Jadi peserta yang telah submit ide atau prototype maupun peserta yang belum submit ide atau prototype dapat mengikuti atau melanjutkan pada tahap ini. Namun, untuk peserta yang sebelumnya telah mengirimkan ide prototype sebelum kita lakukan pembekalan ini, itu nantinya akan kita berikan nilai tambahan. Karena kalian telah menyampaikan ide atau prototype tepat pada waktunya. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan peserta-peserta yang belum melakukan submit ide atau prototype, itu tidak kita tutup kemungkinan untuk mengajukan submit project. Itu tetap kita buka, namun tidak mendapatkan nilai tambahan. Nah, kemudian selanjutnya peserta menyampaikan project berupa aplikasi yang telah dikembangkan dalam kompetisi Innovation System melalui video demo minimal 5 menit dan maksimal 15 menit. Nah, jadi video ini nantinya yang kami harapkan dikirimkan itu adalah video yang berbeda dengan video yang disampaikan pada babak penyisihan. Nah, ketentuan video dalam melakukan submit project ini ada beberapa ketentuan. Yang pertama, di slide 1 itu ada perkenalan dari tim atau individu, di mana di situ diharapkan ada foto dari semua anggota. Kemudian slide selanjutnya itu penyampaian judul, ide, dan deskripsi mengenai inovasi yang dikembangkan oleh teman-teman. Kemudian yang ketiga, slide selanjutnya adalah menyampaikan mengenai permasalahan dan rekomendasi solusi yang teman-teman ajukan ke BPJS Kesehatan. Kemudian yang keempat, slide keempat, barulah di video itu disampaikan mengenai alur proses aplikasi yang akan dikembangkan. Jadi, seperti tahapan menggunakan aplikasinya bagaimana, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, demo inovasi yang sudah dikembangkan. Jadi, end-to-end proses dari awal sampai akhir itu juga disampaikan di video tersebut. Kemudian ada penjelasan masing-masing fitur dan beberapa informasi lainnya yang kira-kira teman-teman pikir, oh ini perlu disampaikan ke tim dewan juri. Mungkin bisa menjadi nilai untuk proyek yang telah kalian kembangkan. Nah, itu silakan apa. Yang penting 6 poin di awal ini itu ada di video tersebut. Kemudian video ini harus diupload di YouTube dengan menggunakan hashtag Hackathon 2022 dan juga hashtag Innovation System. Selanjutnya, link YouTube tersebut disubmit ke dashboard peserta. Nah, jadi linknya itu disubmit ke dashboard peserta. Batas submit video project maksimal sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022. Kemudian tim penilai akan melakukan kurasi project yang telah disampaikan untuk memilih project terbaik per wilayah. Nah, setelah terpilih proyek terbaik, maka peserta yang lolos seleksi akan mempresentasikan kepada juri atas proyek yang telah dikembangkan. Penjurian wilayah tentatif nanti akan disampaikan oleh panitia untuk jadwal pastinya, namun tentatifnya itu akan dilaksanakan pada tanggal 14 sampai dengan 16 Oktober 2022. Di mana ini akan dibagi sesuai wilayah. Kemudian selanjutnya seluruh peserta yang masuk 10 besar per wilayah wajib hadir secara daring atau online melalui video conference. Peserta terbaik per wilayah akan dilombakan ke babak final. Nah, mungkin itu pembekalan kita pada sore hari ini. Nah, mungkin untuk API tadi itu adalah data yang kita delivery di API tersebut adalah data dummy. Jadi data sampah lah istilahnya, bukan data production. Nah, jadi mungkin itu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman, yang dimana ketika proyeknya itu membutuhkan data-data dari BPJS Kesehatan dan itu membutuhkan integrasi sistem, itu bisa menggunakan API tersebut. Nah, API-nya ini nanti akan disampaikan oleh panitia
di dashboard peserta. Oke, mungkin itu pembekalan dari saya. Selanjutnya diskusi. Jadi kalau misalkan teman-teman peserta hackathon untuk kategori innovation system ini ada yang ingin ditanyakan, bisa melakukan chat di meeting chat. Mungkin ini ada beberapa yang sudah bertanya. Sebentar, saya baca dulu. Kak, izin boleh share PPT-nya. Jangan yang presenter view karena kekecilan. Oke, nanti di-share di mana aja? Oke, nanti jadi PPT-nya akan di-share di grup WA dan juga akan dikirim melalui email masing-masing peserta ya, teman-teman. Kemudian izin bertanya, bentuk kecurangan apa yang sering terjadi sehingga diperlukan penggunaan biometrik pada sistemnya. Sebentar ya. Jadi ya, bentuk kecurangan apa yang sering terjadi sehingga diperlukan penggunaan biometrik atau HD pada sistemnya. Jadi gini, sebenarnya yang permasalahan yang tidak bisa kita lakukan verifikasi, yang tidak bisa kita lihat apakah valid atau tidak adalah peserta fiktif. Jadi katakanlah ketika rumah sakit itu tahu nomor kartu JKN dari peserta, itu ada kemungkinan fasilitas kesehatan yang nakal. Jadi ini hanya oknum ya, bukan semua vaskes. Itu melakukan entry pelayanan peserta tersebut. Nah, jadi yang harus kita di sini bentengi adalah agar kita memastikan bahwa peserta tersebut memang benar-benar melakukan layanan di fasilitas kesehatan. Nah, bagaimana caranya ya? Salah satunya dengan menggunakan biometrik. Jadi ketika peserta itu sudah melakukan validasi biometrik, maka bisa dipastikan secara sistem bahwa peserta ini memang benar-benar berkunjung ke fasilitas kesehatan tersebut. Jadi kalau misalkan tidak ada biometrik, kita khawatirnya yang kita verifikasi itu kan berdasarkan data ya teman-teman. Jadi ketika misalkan datanya sudah terentry, artinya kan kita melihat bahwa peserta ini memang mendapatkan layanan kalau secara sistem. Nah, maka dari itu kita perlu bentengi di depan sebelum data ini di-entry oleh fasilitas kesehatan untuk memastikan bahwa peserta ini memang datang ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan layanan. Jadi kira-kira seperti itu ya teman-teman. Izin bertanya, jadi untuk pengumpulan apakah hanya video saja tidak perlu menampilkan source code aplikasi? Ya, jadi untuk submit project itu cukup video aja teman-teman. Izin bertanya, maksud dari penjelasan masing-masing fitur bagaimana ya, dan apakah ini innovation sistemnya untuk aplikasi JKN Mobile saja atau untuk seluruh sistemnya BPJS Kesehatan? Terima kasih sebelumnya. Jadi, misalkan teman-teman itu melakukan mengirim project bagaimana cara meningkatkan kolektibilitas iuran JKN. Misalkan ada sistem A, yang dimana sistem A itu fiturnya ada A, B, C, itu nanti kalian sampaikan fitur A ini fungsinya untuk ini, yang dimana datanya bersumber dari ini, kemudian nanti output dari fitur A ini dimanfaatkan oleh fitur B. Nah, nanti jelaskan juga fitur B itu bagaimana, fungsinya untuk apa, kemudian outputnya apa, nah itu disampaikan. Nah, kemudian yang kedua, apakah innovation sistemnya untuk aplikasi JKN Mobile saja atau untuk seluruh sistemnya BPJS Kesehatan? Nah, di sini yang bisa kita sampaikan untuk seluruh sistemnya BPJS Kesehatan, karena tema yang bisa diambil itu bisa untuk pelayanan, bisa untuk kepesertaan, bisa untuk pembayaran, dan bisa juga untuk mobile JKN. Jadi bisa kalian pilih salah satu. Izin terkait kriteria inovasi dalam lomba ini, apakah boleh memberikan inovasi yang bertentangan dengan
peraturan BPJS saat ini atau harus inline dengan peraturan-peraturan yang sudah ada. Contoh inovasi merubah urutan journey peserta JKN atau merubah proses bisnis lainnya. Bisa, nggak masalah itu. Karena kan kita mencoba menangkap inovasi-inovasi yang out of the box. Kalau misalkan masih sesuai dengan regulasi itu kan inovasinya akan terkunci di skop yang kecil itu. Jadi kalau misalkan kalian memiliki gagasan yang out of the box yang dimana itu kira-kira bisa membantu BPJS, nah itu silakan aja nggak apa. Untuk record meet hari ini nanti dibagikan atau tidak? Dibagikan. Ya, nanti ini di-share di YouTube. Nah, nanti teman-teman akan disampaikan link YouTube-nya ya. Izin bertanya, kenapa sih pendaftaran peserta BPJS harus nunggu 14 hari? Kenapa nggak 2 atau 3 hari? Wah, ini perhitungannya panjang kali lebar nih sebenarnya. Jadi dulu ketika awal-awal BPJS Kesehatan itu kan peserta itu bisa langsung aktif. Namun, kebijakan itu disalahgunakan oleh peserta. Jadi peserta itu hanya membayar ketika peserta itu mendapatkan layanan. Jadi contoh misalkan sekarang sakit, butuh operasi, sekarang daftar, sekarang bayar, langsung aktif. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, maka kita memberikan waktu tunggu 14 hari. Cuma waktu tunggu 14 hari itu bukan untuk semua jenis peserta JKN. Nah, itu hanya untuk beberapa kriteria kepesertaan JKN. Salah satunya itu peserta mandiri yang bayar sendiri. Jadi harapannya peserta itu daftar sebagai peserta JKN bukan saat dia butuh saja, tapi memang dari awal dia itu sudah mendaftar sebagai peserta JKN. Izin bertanya, apakah nanti inovasi yang kita buat di final nanti boleh sedikit beda dari yang di babak penyisian dan apakah deadline tidak bisa diperpanjang? Deadline tidak bisa diperpanjang. Kalau misalkan idenya disesuaikan itu boleh, karena kan di sini kita memberikan pembekalan teknis ini untuk memberikan gambaran ke teman-teman kira-kira di bagian mana perlu improve untuk sistem BPJS Kesehatan. Jadi ketika beda dengan ide yang telah disubmit sebelumnya, silakan. Izin bertanya, apakah yang sebelumnya sudah submit video akan tetap mendapat sertifikat? Tetap. Hah? Ya, tapi yang kita harapkan sih dari teman-teman semua itu menyampaikan melakukan submit project juga ya teman-teman. Nah, izin bertanya lagi, apakah nanti kita juga mengumpulkan source code-nya? Nggak usah. Itu nanti yang cukup dikumpulkan videonya aja. Silakan teman-teman langsung. Oh, ini bukan. Silakan teman-teman untuk berinovasi sesuai customer journey yang tadi dilaporkan. Kira-kira teman-teman ada yang punya ide atau apa? Oh, jadi nggak boleh rubah-rubah kan? Ya, Pak. Boleh kok, boleh. Jadi kita sebenarnya di sini ingin menampung ide-ide teman-teman yang kreatif, yang bisa berpikir out of the box. Karena kita kan di BPJS Kesehatan itu terkunci dengan regulasi. Jadi siapa tahu ada ide-ide yang lebih fresh dari teman-teman sekalian, ya silakan nanti disampaikan. Oke, kira-kira ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Oh ya, mungkin saya izin menyampaikan kembali ya teman-teman. Ini maksimal submit project itu kami harapkan diterima atau paling terakhir teman-teman bisa melakukan submit project untuk kategori innovation system itu di tanggal 7 Oktober ya. Karena di tanggal 8 fitur submit itu udah kita tutup. Jadi untuk teman-teman yang nantinya akan dinilai oleh Dewan Juri di tanggal 10 ini adalah teman-teman yang telah melakukan submit di maksimal di tanggal 7 Oktober. Ya, mungkin itu teman-teman.
Ada lagi kira-kira? Mungkin pertanyaan tentang sistem BPJS? Oke, saya tunggu 1 menit, 2 menit lagi ya 17.40. Berarti dalam inovasi ini tidak tergantung berbasis aplikasi ya Kak, seperti ide baru, perjalanan sistem juga termasuk dalam penilaian. Terima kasih. Ya, jadi sebenarnya yang kami harapkan di sini adalah sudah dalam berbentuk sistem, karena segala proses yang ada di BPJS Kesehatan kita sekarang itu dalam proses digitalisasi. Jadi semuanya itu sudah dalam bentuk proses. Katakanlah ini apa tadi? Perjalanan sistem itu disesuaikan. Nah, penyesuaian di perjalanan sistem ini apa? Apakah pendaftarannya di belakang kah? Nah, mekanisme pendaftarannya bagaimana? Itu kan tentu ada pengecekan ke depannya bagaimana. Nah, seperti itu. Nah, jadi kami harapkan dalam bentuk aplikasi ya, teman-teman. Bebas, ini bebas. Karena kita melihat idenya dulu. Idenya bagaimana, kemudian ketika sudah diimplementasikan dalam bentuk aplikasi seperti apa, kita di sini tidak meminta source code-nya. Jadi silakan mau pakai bahasa apa saja, silakan bebas. Oke. Ada Cika, namanya Cika. Oh, apakah BPJS memiliki chatbot? Ada, namanya Cika, chatbot Telegram ya. Namanya Cika. Ya, jadi Cika ini kita buat untuk membantu peserta JKN dalam mempermudah untuk mendapatkan informasi dan juga dalam melakukan pengaduan pelayanan. Nah, jadi itu ada Cika. Mana saya hapus kayaknya tadi. Nih, sini ada chat assistant Cika. Kalau Telegram itu kita ada chatbot namanya Cika. Kalau di WhatsApp kita ada chat services namanya Pandawa. Oke, gitu ya teman-teman. Apakah peserta BPJS ada fitur untuk mereview atas fasilitas kesehatan? Itu ada di aplikasi Mobile JKN. Jadi ketika peserta mendapatkan layanan di FKT, di puskesmas ataupun rumah sakit, ketika data layanan itu sudah dientrikan oleh fasilitas kesehatan, maka data pelayanan itu akan muncul di aplikasi Mobile JKN. Nah, nanti di aplikasi Mobile JKN di notif itu peserta akan melakukan peratingan terhadap pelayanan yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan tersebut. Bahasa Android. Oh. Untuk bahasa pemrogramannya itu bebas ya teman-teman. Misalkan kalian familiar dengan bahasa A, silakan pakai bahasa A. Yang penting aplikasinya dalam bentuk aplikasi ya, bisa kita lihat prosesnya bagaimana, kemudian tujuan dari aplikasi itu apa dan bagaimana. Pak, fungsi dari konfirmasi berulang di fitur mobile JKN itu sebenarnya buat apa, Pak? Terutama untuk konsultasi dokter, kenapa selalu disuruh konfirmasi? Mungkin bisa dijelaskan lebih detail ya. Maksudnya terutama untuk konsultasi dokter, kenapa selalu harus dikonfirmasi itu seperti apa ya? Konfirmasi berulang itu di akhir layanan, maksudnya kalau di akhir layanan ya itu memang ada. Jadi ketika di akhir layanan itu memang untuk memastikan bahwa peserta ini memang mendapatkan layanan di Vaskes itu. Khawatirnya ada klaim fiktif yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan. Contoh misalkan di puskesmas, karena puskesmas itu kita masih belum menerapkan biometrik, jadi ada kemungkinan peserta itu tidak benar-benar berkunjung ke fasilitas kesehatan, maka dari itu butuh konfirmasi dari peserta.
Mungkin itu ya kira-kira ya pertanyaannya. Kalau konsultasi dokter itu di akhir itu sebenarnya ada melakukan review dari pelayanan yang diberikan oleh dokter. Apakah pelayanannya itu memang untuk pelayanan kesehatan ataukah hanya anjuran untuk hidup sehat. Jadi karena setiap telekonsultasi dokter itu kita memberikan apresiasi kepada dokternya, maka tentu kita harus melakukan penilaian terhadap konsultasi yang dilakukan oleh dokter. Nah, maka dari itu fungsi dari peserta JKN itu adalah memastikan bahwa dokter ini memang benar-benar melakukan pelayanan terhadap peserta. Jadi seperti itu. Oh, konfirmasi nomor telepon dan email lagi gitu. Kalau pas buka konsultasi untuk pertama kali daftar. Ya, jadi memang kalau sekarang itu kita membutuhkan data email dan juga nomor handphone. Nah, itu sebenarnya fungsinya untuk apa? Itu untuk melengkapi identitas dari peserta. Karena acuan kita selain nomor JKN dan juga NIK, itu juga dari email dan nomor HP. Kenapa butuh email dan nomor HP? Karena itu nanti kita bisa menyampaikan beberapa informasi terkait JKN, bisa ke nomor HP dari peserta ataupun bisa ke email dari peserta. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kebutuhannya untuk peserta juga sih sebenarnya ujung-ujungnya. Udah, mungkin cukup ya teman-teman. Kalau misalkan ada pertanyaan, kita bisa lanjut di grup WA. Nah, jadi kalau misalkan ada yang masih kurang pas nih jawaban dari saya atau misalkan ada beberapa hal yang ingin dikonfirmasi, itu bisa disampaikan di WA ya teman-teman semua. Oh, di chat admin grup WA. Oke. Sebenarnya sih enggak. Yang penting informasi itu ada di videonya itu ya teman-teman. Oh, soal apakah slide yang ditampilkan di PPT harus sesuai dengan yang diberikan? Seperti di slide 3, permasalahan dan rekomendasi solusi harus berada dalam satu slide, begitu? Enggak, ini bebas mau urutannya bagaimana, yang penting informasi terkait hal tersebut itu disampaikan. Oke? Mungkin itu ya teman-teman. Oke, kurang lebihnya saya tutup ya. Mohon maaf semuanya, nanti kalau ada apa-apa bisa lanjut di WA ya. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya izin undur diri ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih.